Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BPM 9. Malam hari ini kita kembali lagi untuk mereview salah satu helm yang memang ini dipesan oleh guru kita, orang tua kita, dan ini diperuntukkan untuk putranya yang memang untuk aktivitas sehari-hari. Nah, perlu digarisbawahi, di Dava Helmet kita tidak pernah menstok helm half face. Kalaupun toh ada review-review helm half face itu adalah orderan-orderan yang memang pribadi ataupun pesanan-pesanan dari sahabat-sahabat Dava Helmet. Nah, kemudian di hadapan kita semua telah ada yaitu salah satu helm JPX ya. Kalian bisa melihat daripada bungkusnya dan ini memang sengaja gue order dan gue minta salah satu teman gue yang di Cibinong dan alhamdulillah barangnya sudah sampai. Nah, ini adalah JPX MX726R ya. Dan ini belum gue unboxing ya. Nah, sekalian kita unboxing, sekalian juga kita review plus minusnya apa dan bahannya tuh seperti apa, kemudian berat atau ringan. Simak sampai dengan selesai, jangan di skip, berikan komentar di kolom komentar, dan tentu yang belum subscribe silahkan subscribe karena di channel DPM 99 setiap bulannya kita akan terus berbagi helm secara gratis. Oke sahabat, tidak mengulur-ulur waktu, kita langsung saja unboxing si helm JPX MX726R ini ya. Seperti apa bentuknya ya, kemudian enak nggak dipakai, nyaman nggak dipakai ya. Kita sama-sama buka ya. Ini tadi gue udah sobek sih, tapi belum apa ya, belum gue buka total. Kita kebawain dulu biar gampang. Oke. Ini helmnya. Ini masih dibungkus, ini lumayan keren packingannya ya, karena memang ini di double oleh dus ya tentunya. Agar apa? Agar tidak lecet ketika memang tertekan barang-barang yang lain ya. Itu kita langsung buka. Oke sahabat, kita udah buka ya dari kemasan, dan untuk bahan, pertama gue akan bahas dari bahan sarungnya sendiri. Ini sangat keren banget, bahannya tebal dibandingkan kalau kita dengan sarung KYT, kemudian NJS Kairos ya, kemudian juga RSP. Ini sangat keren banget. Ini jauh lebih tebal dibanding brand-brand yang tadi gue sampaikan. Nah, kemudian untuk cara pembukanya juga sama seperti helm pada umumnya, tapi ada perbedaan di kancing ininya. Ya, ini suatu hal yang biasa saja sih, nggak ada istimewanya gitu ya. Oke, tapi lebih ini sih lebih mewah sih. Gua rasa kalau dibandingkan dengan yang tadi gue sebutin ya. Oke, kita buka saja langsung. Oke. Oh, bentar, gue lihat dulu mic-nya. Oke. Aduh. Ini warnanya, teman-teman, warnanya putih ya. Warnanya putih, tapi dia tidak putih bersih, tidak putih pekat maksudnya. Dia lebih ke putih diamond. Kemudian juga kalau kita lihat dari bawah sinar ya, dia ada, wih, bentar, keren banget sahabat ya, keren banget asli. Gue sampingin dulu dosnya. Nah, untuk warnanya sendiri yang tadi gue sampaikan di depan, ketika di bawah sinar, dia ada apa ya, paduan warna gitu, tapi tidak mencolok banget, sepintas nggak kelihatan banget, tapi kalau kita perhatikan secara detail, dari warnanya ini menimbulkan 3 buah warna, ada hijau, juga ada balutan warna merahnya, tapi tipis banget, kagak kelihatan dah pokoknya, ya. Nah, pertama gue lihat si helm ini, setelah gue buka dari dusnya, maksudnya kesan yang gue rasakan, ini mewah banget sih, jujur gue harus katakan ya. Gue seringkali bahas ataupun review helm, ketika memang itu layak untuk dimiliki, ya gue katakan. Tapi kalau memang helm tersebut itu tidak layak, seperti contoh satu saja ya, helm Scott GPR, ya, itu gue harus katakan itu tidak layak untuk kalian miliki. Kenapa? Satu, berat. Kemudian yang keduanya, visornya itu, dia tidak ketika kita naikkan ataupun kita tidak gunakan si visornya, unvisornya, dia tidak plek gitu loh sama dudukannya. Tapi dia akan apa ya namanya, apa ya, nggak rata dah pokoknya.
Ya, jadi tidak bisa sembunyi 100% si visor-nya tersebut ya. Nah, kita bedah satu persatu dari helm GPX MX726R ini ya. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya, tentu gua harus katakan ya. Karena ini sebagai bahan pertimbangan kalian ketika kalian mau membeli sebuah helm. Dan bagi teman-teman yang sudah menggunakan GPX Helmet 726R ini, gue harapin berikan dimasukannya di kolom komentar ya, agar supaya menjadi bahan informasi tambahan. Oke, sebelum gue masuk ke bagian interior daripada helm ini, kita bahas daripada eksterior si helm ini. Yang pertama yang ingin gue bahas adalah dari nose guard. Nose guard-nya ini, sahabat, ini bisa kita gunakan ketika kalian bosan memakai si nose guard ini, ya, agar supaya retronya dapat. Ini bisa kita gunakan. Kita bisa lepas maksudnya, dan kita juga bisa gunakan si nose guard-nya. Nah, kemudian di bagian visornya sendiri, ini juga sudah diberikan visor, jadi kalian tidak harus membeli secara ecer ya. Kan ada helmnya doang, kemudian beli visornya, kemudian beli topinya, kemudian beli nose guard-nya, dan kalau dijumlah sekian harganya. Nah, ini si GPX 726R ini dia sudah include visor, topi, kemudian juga si nose guard. Ya, jadi kalian akan jauh lebih hemat ketika kalian membeli sebuah helm retro ataupun helm harian yang memang sudah disediakan semuanya. Ya, yang pertama dari visor sendiri, ini seperti halnya unvisor. Nah, yang dikhawatirkan tadi ya seperti helm Scott GPR, dia nolol ya. Apa sih bahasa Indonesia nolol itu? Jadi dia, nah kayak begini, jadi tidak tertutup semua. Ada sisa kurang lebih 1 sentimeter. Dia seperti ini, sahabat. Ya, dia nol seperti ini. Tentu ini menjadi sebuah yang mengganggu ketika kita gunakan. Tapi alhamdulillah dari si GPX 726R ini full. Ketika kita nggak gunakan visornya, dia full tersimpan di dalam si helm sendiri. Untuk tuasnya di bagian sini, akan tetapi tidak disembunyikan seperti helm RSP, NFJ, ataupun yang lainnya. Karena memang ini setelannya adalah retro. Ya, kalau yang lain-lain yang tadi saya sampaikan, biasa di bagian sini, ataupun di bagian atas helm, ya. Untuk si GPX 726R ini, dia nempel dengan visornya. Seperti ini saja. Seperti itu. Ya. Kemudian dari nose guard-nya sendiri, dia sudah diberikan ventilasi udara, yang tombolnya, gue cari dulu. Yang tombolnya ini bagian dalam, sahabat ya. Di dalam sini, ya. Nanti kita buka, karena ini memang bisa dibuka ya. Kita buka dulu, biar lebih rapih pembahasannya. Oke. Seperti ini, teman. Ya. Oke, kita simpan dulu helmnya. Oke. Oh, biasa gue pakai topeng, sekarang nggak pakai topeng, sahabat ya. Nah, seperti ini. Untuk nose guard-nya, dia udah ada ventilasi udara. Untuk tuasnya ada di bagian dalam helm. Jadi kalau untuk di luar yang nampak itu adalah ventilasi udaranya saja. Ya, ini sistemnya adalah naik turun seperti ini. Oke, terlihat ya, naik turun seperti ini. Nah, kemudian untuk cara melepasnya pun juga di sini sudah diberikan tuas. Kalian tinggal tekan ininya saja nih, yang centolan ini ya, tuas ini kalian tekan baru ditarik seperti itu ya. Itu daripada si nose guard-nya. Dan kemudian di nose guard-nya sendiri pun juga ini bahannya sangat keren banget ya. Tebal, teman ya, tebal. Dan udah kagak diraguin deh. Ya, satu dari nose guard. Kemudian dari helmnya sendiri ya, yang gue tadi katakan, ketika gue pegang ini helm, dibuka daripada bungkusnya, kesan mewahnya dapat ya. Dan untuk harganya pun juga ini di bawah 1 juta. Keren banget, pokoknya sudah mendapatkan helm harga minim tapi fitur mewah seperti itu. Untuk warna yang tadi gue sampaikan, ini lebih ke white diamond ya, bukan putih pekat kayak Kyoto, NJS Kairos ataupun RSP, NFG ya. Dia lebih ke diamond. Nah, kemudian daripada si topinya juga, ini bisa dilepas ketika kalian bosan menggunakan topi ya. Topi itu bagian ininya. Di sini ada 3 pengunci, 1, 2, 3 ya. Dan tentu harus pakai obeng ya. Kalau kita juga kita bisa buka tanpa obeng, tapi khawatirnya lepas. Karena ini kencang banget, sahabat ya. Ini kencang banget. Oh, iya kencang banget, sahabat ya. Ini bisa dibuka. Ya, kemudian selain itu, dari topi kita geser ke bagian atas helm. Di sini juga ada ventilasi udara ya, 2, ngejeblak banget ini. Dan tentu gue sih yakin
ketika digunakan ini helm akan jauh lebih sejuk dibandingkan helm-helm pada umumnya. Kenapa? Dia di samping dari nose guard yang memang ini tidak malu-malu menunjukkan ventilasinya, di atas pun juga dia tidak malu-malu untuk menunjukkan sebuah ventilasi udara. Fungsinya apa? Gua katakan lagi, gua ingatkan lagi ke teman-teman, ventilasi udara itu gunanya untuk membuang udara yang tersimpan di dalam helm ketika kalian gunakan, sehingga akan mengurangi bau tidak sedap di helm yang kalian miliki. Oke, di bagian atas ada 2 buah ventilasi, dan tentu ini untuk konektivitasnya tinggal tarik ke atas ataupun ke bawah seperti ini ya. Pada umumnya kan ke depan belakang gitu ya, helm ini naik up down gitu loh ya. Nah, kemudian di bagian belakang juga untuk outputnya ini kagak malu-malu lagi aja nih si JPX ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan ini ventilasi udara semuanya berfungsi sahabat. Nah, untuk bagian sampingnya ini keren banget. Gue paling suka lihat bagian samping si helm JPX 726R ini. Yang tadi gue katakan, ini harus ataupun wajib kalian masukin ke daftar list kalian, koleksi helm daripada kalian ya. Untuk si ventilasi bagian samping, ya ini juga sama, berfungsi. Oh enggak, oh ya, fungsi teman-teman. Di sini ada lubang di bawah sini. Namun di sini dia dikasih lagi ya polesan-polesan apa namanya jaring-jaring madu kayak begitu ya. Kenapa? Ini seakan-akan kita sudah pakai intercom ya. Keren banget pokoknya. Keren banget. Jujur saja gue harus katakan ini keren banget. Ya artinya nggak bosen. Ketika kita lihat ini nggak membosankan seperti kalian lihat wajah gue yang sangat membosankan. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu ventilasinya dia tidak malu-malu. Kemudian di sini juga ada tulisan airflow system ya, airflow system. Kanan kiri sudah mendapatkan. Nah, kemudian di bagian belakangnya sendiri ataupun di bagian leher ini sudah dibalut dengan karet ya, keren banget. Tentu di sini ada lekukan-lekukan yang memang ini menurut teman-teman ya pecinta helm pada umumnya ketika si bawah helm itu dibentuk seperti ini, ketika insiden itu akan mengurangi resiko patahnya leher kita. Ya, seperti itu sahabat ya. Nah, kemudian untuk keuntungan yang keren lagi dibanding helm-helm yang lain, gua harus katakan ya, selain standar nasional, dia sudah dibekali sertifikat daripada DOT seperti ini sahabat. DOT dan juga ada ACA ya. Artinya ini sudah jauh lebih baik dibanding pada helm yang gaib-gaib yang sekarang lagi booming yang susah didapetin ya. Keuntungannya jauh lebih banyak dibanding kekurangannya ya. Oke. Itu di bagian pada eksterior. Kemudian kita lari ke bagian interiornya sahabat. Untuk interiornya sendiri ya umumnya helm lah. Intinya gitu ya. Tapi di sini ada perbedaan daripada balutan-balutan bahan yang digunakan. Yang pertama daripada busa helm, ini memakai bahan fabric, ya. Kemudian lehernya pun juga di sini seperti ini. Ini udah dibalut dengan apa namanya karet dan juga plastik. Rata-rata helm itu digunakan apa namanya kulit sintetis, ya. Untuk si 726R ini dia tidak menggunakan kulit sintetis sama sekali. Nah, kemudian di bagian crown pad-nya sendiri, sahabat, crown pad-nya ini sangat wah keren deh pokoknya, ini tebal banget untuk crown pad-nya dibandingkan sekali lagi, ya gue bukan ngebanding-bandingin tapi harus ngebandingin dengan helm-helm yang katanya menjadi helm gaib ya. Kalian tahu sendiri apa saja helm gaib. Ya kemudian juga dari bagian atas crown pad, di lapisan crown pad-nya itu dia sudah diberikan bahan yang memang untuk meresap keringat. Seperti itu sahabat. Dan untuk bobotnya sendiri ini sangat enteng banget, paling kisaran 1,2-an ya, 1,2-an. Nah, coba akan gue gunain dulu ya, seperti apa. Oke, sahabat ya. Yang gue katakan barusan di depan, gue harus katakan lagi, ketika kita gunakan ini GPX 726R ini sangat ringan banget. Jujur saja, gue pakai kacamata pun juga ini tidak mengganggu di bagian apa namanya kuping ya. Artinya ini aman-aman saja. Jadi kalian tidak perlu khawatir yang menggunakan kacamata, karena gue pun juga pakai kacamata, ini tidak mengganggu kinerja si helmnya sendiri. Nah, ringan banget rasanya. Lebih ringan ini dibanding NJ Skyros, dibanding KYT Kyoto, dibanding RSP, SP300, apalagi dengan NJS ya. Ini ringan banget. Pokoknya ini wajib kalian masukkan ke daftar list koleksi helm kalian. Intinya seperti itu ya. Oke, kita buka ya. Oke, sahabat.
ringan banget, gue ulangin lagi, dan ini ada kekurangannya untuk si 726R ini, dia belum menggunakan double D-ring ya, yang dibekali hanya microlock saja. Oke, seperti itu untuk sistem pengamanannya. Tapi terkait masalah sistem pengamanannya ini kembali lagi ke selera. Kadang ada juga yang menyukai dengan sistem microlock seperti ini, dan juga ada yang menyukai dengan double D-ring ya, seperti itu. Kalau untuk masalah itu sih kembali lagi ke selera ya, sahabat. Oke, kita pasang lagi untuk nose guard-nya. Oke, kita pasang lagi untuk nose guard-nya. Biar kita serahin malam ini juga. Karena memang jujur aja sih sahabat ya, The FileMate tidak sengaja menyediakan untuk helm-helm yang memang half face ya. Kita lebih fokus ke helm yang full face. Tapi ini jujur saja gue jadi tergoda juga ya. Gitu loh, keren banget. Sumpah gue harus katakan keren banget. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa gue sampaikan ataupun informasikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat tentunya untuk kalian yang sedang mencari helm. Untuk gambaran si GVX 726R ini, jujur gue harus katakan kelebihannya dia sudah memiliki 3 sertifikat. Selain SNI, dia juga sudah DOT ataupun juga ICE. Nah, kemudian juga daripada bahannya pun juga, ini kalau bahan sih rata-rata ya, kalau untuk helm harian itu sama saja. Tapi dari bobotnya saja, ini jauh lebih ringan dibanding pada helm yang memang sekarang menjadi helm gaib. Nah, keuntungan yang keempat, dia memiliki beberapa ventilasi yang tidak malu-malu untuk menunjukkan bahwa saya ini gua loh 726R. Dan tentu ini sangat berpengaruh banget ketika helm ini digunakan oleh kalian, karena itu akan menghasilkan udara yang sejuk ketika helm ini digunakan. Tidak akan merasa panas dan lain sebagainya. Dan yang paling lebih pentingnya lagi gua harus katakan, helm ini gua yakin walaupun gua belum test drive ya, tapi gua memiliki sebuah keyakinan dia tidak akan merasa pegal di bagian leher, sakit di bagian kepala belakang, karena memang ini enteng banget. Kalau kita bandingkan dengan Scott GPR, itu sangat jauh banget ya rasanya, jauh banget. Jangankan dengan Scott GPR yang ini helmnya helm kaleng-kaleng ya. Dengan helm yang gaib saja, kayak seperti NJS Kairos, itu jauh lebih ringan ini, dan gue yakin akan jauh lebih nyaman ketika kita gunakan. Mungkin itu saja, dan mudah-mudahan informasi ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari sebuah helm untuk harian. Dan untuk harganya ini dibanderol seharga Rp650.000. Sekalian sudah mendapatkan sebuah helm yang memang memiliki fitur-fitur yang cukup mumpuni. Ini itu aja, kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan bagi kalian sekali lagi yang belum subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.